Sahabat-sahabat umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan di Kalimalang yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Senang pada hari Sabat ini saya boleh dapat kembali berjumpa dan melayani saudara-saudara pada hari Sabat Tuhan yang diberkati ini, walaupun hanya melalui media Zoom meeting. Saudara-saudara, pada hari Sabat ini kita punya khotbah, judulnya adalah Saatnya untuk Kembali. Saatnya untuk kembali. Sebelum saya melanjutkan perenungan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami telah siap untuk mendapatkan berkat daripada firman kebenaran Tuhan. Walaupun kami sadar Tuhan, bila mana firman Tuhan ini juga menjadi satu amaran, satu nasihat bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kuasa Roh yang Kudus akan menjadi bagian kami. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di balik salib-Mu Tuhan, sehingga hanya Yesus saja yang terlihat. Urapi mulut orang berdosa ini Tuhan, sehingga hanya firman Tuhan saja yang disampaikan, yang diperdengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara, kita sebagai orang Advent, kita bersyukur oleh karena pada tiap-tiap pagi kita mempunyai buku renungan pagi untuk menuntun kehidupan kita di sepanjang satu hari itu. Dan renungan pagi kita di sepanjang bulan Oktober ini, dia punya judul besar adalah Yesus Imam Besar. Yesus Imam Besar kita. Saudara-saudara, kita semua tahu, sebagai anggota gereja Masih Advent hari ke-7, kita percaya bahwa Yesus itu adalah imam besar kita di dalam bait suci surgawi. Dan bila mana saudara-saudara kita membaca di dalam Daniel pasal 8 ayatnya yang ke-14, Daniel pasal 8 ayatnya yang ke-14, di situ dikatakan begini. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaannya yang wajar. Saudara-saudara, di dalam ayat ini kita melihat ada nubuatan yang kita kenal dengan nubuatan 2300 petang dan pagi, di mana sebagai umat Tuhan di dalam persekutuan gereja Masih Advent ke-7, kita mempercayai bahwa nubuatan 2300 petang dan pagi itu berakhir pada tahun 1844. Dan kita orang Advent mempercayai bahwa pada tahun itu, tahun 1844, Yesus Tuhan kita sebagai imam besar, dia berpindah tugas pelayanannya dari bilik yang kudus ke bilik yang maha kudus. Artinya saudara-saudara, setelah tahun 1844 itu, Yesus sedang melaksanakan tugasnya sebagai imam besar. Dan bila mana kita memahami doktrin Ka'bah, doktrin bait suci, di situ kita dapat mengetahui bahwa seorang imam besar itu, dia hanya melaksanakan tugasnya 1 tahun sekali. Itulah yang disebut dengan upacara tahunan. Kalau upacara harian itu dilakukan oleh imam-imam biasa. Tetapi imam besar hanya 1 kali setahun. Itu kalau di Alkitab dikatakan pada bulan ke-7. Ya, kalender daripada orang Yahudi, bulan ke-7. Disitulah imam besar melaksanakan tugasnya untuk mengadakan satu hari yang disebut dengan hari Grafirat atau hari pendamaian. Yang sebenarnya sekaligus juga merupakan hari penghakiman. Jadi saudara-saudaraku, setahun sekali seorang imam besar akan memimpin upacara tahunan, yaitu hari Grafirat atau hari pendamaian sekaligus hari penghakiman. Tetapi saudara-saudara, sebelum hari pendamaian atau sebelum hari Grafirat, hari penghakiman itu, maka ada satu proses yang harus dilaksanakan, yaitu proses pengadilan pemeriksaan atau penghakiman pemeriksaan. Di mana saudara-saudara, di dalam pengadilan pemeriksaan itu, kalau kita baca di dalam Daniel pasal 7
ayatnya yang ke-10, Daniel pasal 7 ayatnya yang ke-10, di situ dikatakan, khususnya bagian bawah, lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Saudara-saudara, kitab-kitab yang dimaksud ini adalah kitab-kitab atau buku-buku catatan di surga. Yaitu di mana di dalam buku catatan di surga itu nama-nama dan perbuatan-perbuatan manusia dicatat yang akan menentukan keputusan pengadilan pemeriksaan. Itu akan dibuka. Lalu selanjutnya saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Wahyu, buku Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke-12, di situ dikatakan, khususnya bagian tengah itu, lalu dibuka semua kitab, itu semua kitab yang tadi itu buku catatan di surga, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi saudara-saudara, di dalam buku catatan surga itu semua nama-nama dan perbuatan-perbuatan manusia dicatat. Lalu di dalam buku kehidupan ini berisi nama-nama semua orang yang sudah pernah memasuki pelayanan Allah. Semua orang yang telah melayani, bukan hanya sebagai pendeta, tetapi melayani di dalam perintah Tuhan. Perintah di dalam Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, yaitu memberitakan Injil. Nama-nama itu akan dicatat. Itu kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 10. Ayatnya yang ke-20, di situ dikatakan, demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Jadi orang-orang yang melayani, yang pernah melayani itu namanya terdaftar di surga di dalam kitab kehidupan. Dan itu lebih ditekankan di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ketiga. Filipi pasal 4 ayat yang ketiga bagian tengah itu, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi saudara, sekali lagi, selain buku catatan di surga dibuka, maka ada buku kehidupan yang dibuka juga, di mana buku kehidupan itu adalah ada nama-nama semua orang yang pernah memasuki pelayanan Allah. Lalu saudara-saudara, di dalam Maleakhi 3 ayatnya yang ke-16, Maleakhi 3 ayatnya yang ke-16, di situ dikatakan begini. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Jadi berdasarkan Maleakhi 3 ayat 16, ada juga pada saat pengadilan pemeriksaan ini buku peringatan dibuka, yaitu di mana di dalam buku ini dicatat perbuatan-perbuatan baik dari orang-orang yang takut akan Tuhan, bagi orang-orang yang menghormati nama Allah. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, jemaat Kalimalang yang diberkati, sekarang ini kita sudah hidup atau kita di dalam kehidupan sebagai umat-umat Tuhan di masa di mana Yesus sedang melaksanakan tugasnya sebagai imam besar. Dan sekarang Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum hari pendamaian itu, sebelum hari penghakiman itu, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali, sekarang Yesus sedang melaksanakan proses pengadilan pemeriksaan. Itu artinya saudara-saudaraku, kita sekarang hidup di mana pengadilan pemeriksaan sedang dilaksanakan menuju kepada hari pendamaian, menuju kepada hari penghakiman.
Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-17, di situ dikatakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jadi saudara-saudara, ayat ini dengan jelas tegas menyatakan bahwa proses penghakiman itu dimulai pada rumah Allah sendiri yang pertama-tama dilakukan. Jadi kalau kita melihat konteksnya ayat ini, rumah Allah. Rumah Allah itu di mana imam-imam, baik imam-imam biasa maupun imam besar melayani. Jadi yang pertama dihakimi itu sebenarnya kami para pengerja. Tetapi secara keseluruhan konteks itu mengarah kepada kita umat Allah. Karena disebut kita ini adalah orang-orang yang berada di dalam rumah Allah. Umat-umat Allah dulu yang dihakimi. Itulah sebabnya ayat itu mengatakan, jika penghakiman itu dimulai pada kita umat-umat Allah, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Saudara-saudaraku, pertanyaannya adalah, apakah kita akan berdamai? Ya, mau didamaikan pada hari pendamaian itu dengan Tuhan, dengan Allah? Maukah kita? Atau sebaliknya, kita akan mendapatkan penghakiman, karena itu juga adalah hari penghakiman. Kita mendapatkan penghakiman daripada Tuhan. Saudara-saudaraku, Allah kita sudah memberikan amaran sejak dahulu kala kepada manusia di setiap generasinya. Kita dapat mengetahuinya, kita dapat membacanya di dalam Alkitab. Sebagai contoh, saudara-saudara, kita buka di dalam Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-17. Kalau Kejadian pasal 7 kita tahu tentang air bah. Nah, sehubungan dengan khotbah kita pada pada pagi hari ini, siang hari ini, Kejadian 6 ayat 17 di situ dikatakan, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Saudara-saudara, Allah sudah memberikan amaran pada saat itu melalui hambanya Nuh, bahwa akan datang air bah yang akan membinasakan makhluk hidup. Tetapi saudara-saudara, apa yang orang-orang di zaman Nuh lakukan? Kalau kita membuka buku Alfa dan Omega jilid 1, halaman 96 dan halaman yang ke-97, di situ dikatakan begini. Tuhan mengaruniakan kepada orang-orang yang hidup sebelum air bah, artinya orang-orang yang hidup di zaman Nuh, banyak pemberian. Tuhan memberkati mereka. Tetapi mereka telah menggunakan kelimpahan itu, menggunakan berkat yang asalnya daripada Tuhan untuk meninggikan diri sendiri, dan telah mengubahnya menjadi laknat. Bagaimana caranya menjadi laknat? Dengan memusatkan perhatian mereka kepada pemberian-pemberian, gantinya kepada Tuhan yang telah memberikannya. Lalu di halaman 96 itu selanjutnya dikatakan, mereka berusaha hanya untuk memuaskan keinginan hati mereka yang sombong. Mereka bersuka-suka dalam kepelesiran dan kejahatan, dengan tidak menginginkan Allah ada di dalam pengetahuan mereka. Segera mereka pun menyangkal adanya Allah. Lalu di halaman 97 bagian atas dari buku Alfa dan Omega jilid 1 dikatakan, manusia menyisihkan Allah dari pengetahuan mereka dan menyembah barang-barang hasil ciptaan angan-angan mereka, dan sebagai akibatnya mereka pun menjadi lebih merosot lagi. Saudara-saudara, ini artinya orang-orang pada zaman Nuh tidak mengindahkan,
tidak mendengarkan amaran Allah melalui Nabi Nuh. Lalu contoh yang lain kita dapat lihat di dalam Daniel pasalnya yang kedua. Kita tahu saudara, Daniel pasal 2 adalah mimpi yang Tuhan berikan kepada Raja Nebukadnezar. Mimpi yang Tuhan berikan kepada raja dari bangsa yang tidak mengenal Allah. Di mana mimpi itu memberikan amalan kepada dia secara pribadi, dan juga sebenarnya itu menjadi amalan bagi banyak orang, bagi kita juga sekarang ini. Lalu saudara-saudara, pertanyaannya, apa respon daripada raja orang yang tidak mengenal Tuhan ini, mengenal Allah, Raja Nebukadnezar? Apa dia punya respon? Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Alfa dan Omega jilid 4 halaman 109, di situ dikatakan sang raja menjadi yakin akan kebenaran maknanya, arti daripada mimpi itu yang disampaikan oleh hamba Tuhan Daniel. Dia menjadi yakin, dan dengan kerendahan hati serta takut, maka ia sujud serta menyembah kepada Daniel pada saat itu, sambil berkata, Raja Nebukadnezar berkata, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Itu terdapat di Daniel pasal 2 ayat yang ke-46 dan 47. Saudara-saudaraku, kita dapat melihat respon yang berbeda dari dua kisah di Alkitab ini. Saudara, yang satu, yaitu orang-orang di zaman Nabi Nuh, mereka tidak mengindahkan amaran daripada Tuhan. Lalu yang satu di dalam Daniel pasal 2 tadi, dengan kerendahan hati dan juga takut, Raja Nebukadnezar, raja daripada bangsa yang tidak mengenal Allah itu, mengakui kebesaran, kemahadahsyatan daripada Allah. Itulah saudara-saudaraku, tidak heran hamba Tuhan Rasul Paulus di dalam ayat bersahut-sahutan kita pada hari Sabat ini, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Tapi kita akan baca saja ayat 6 dan yang ke-11. Di sini dikatakan, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Lalu di ayat yang ke-11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi saudara-saudara, ayat bersaut-sautan kita, secara khusus 1 Korintus 10 ayat 6 dan 11 mengatakan, apa yang telah terjadi itu merupakan contoh bagi kita. Semua yang telah menimpa, semua yang telah dialami oleh mereka, orang-orang di zaman Nuh dan juga Raja Nebukadnezar, itu merupakan contoh, ditulis untuk menjadi peringatan bagi kita. Saudara-saudaraku, di dalam Lukas pasal 21, Lukas pasal 21, ayatnya yang ke-11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saudara-saudara, kita tahu Lukas pasal 21 ini berbicara tentang tanda-tanda sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Salah satu tandanya adalah adanya penyakit sampar. Jadi pada saat itu penyakit sampar. Saudara, penyakit sampar itu adalah satu wabah yang menyerang banyak orang pada saat itu. Di mana-mana.
Sehingga banyak orang yang menderita penyakit sampar. Beda saudara-saudara dengan penyakit kusta. Penyakit kusta itu bukanlah wabah. Jadi penyakit kusta biasanya hanya orang per orang saja. Tidak banyak maksud saya. Saudara-saudara, sekarang ini dunia bukan cuma di tempat kita berada, bukan hanya di Indonesia, tapi dunia sedang dilanda wabah virus corona. Saudara, mungkin kita tidak menyadari, karena kita baca tidak disebut ini dalam Alkitab, tidak ada dalam virus corona. Tetapi saudara, virus corona ini juga adalah tanda ataupun amaran. Lukas 21 ayat 11 sebenarnya mengatakan akan ada penyakit yang mengejutkan. Virus corona ini adalah satu penyakit yang mengejutkan, saudara-saudara. Ini adalah tanda atau amaran daripada Tuhan bahwa inilah saatnya untuk kembali. Saudara-saudara, janganlah kita seperti yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman Nuh. Padahal mereka sudah diberikan amaran melalui hambanya Nabi Nuh. Sekali lagi saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, jemaat Kalimalang yang Tuhan sangat kasih, inilah saatnya untuk kembali. Kita sekarang hidup pada masa pengadilan pemeriksaan. Sedang dilaksanakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, imam besar kita. Saudara-saudaraku, sebagai penutup khotbah kita pada hari Sabat ini, mari kita baca ayat inti kita yang terdapat di dalam Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Saudara, inilah firman Tuhan. Inilah amaran Tuhan. Mari saudara-saudara, kita harus mengingat, inilah saatnya kita untuk kembali. Karena sekarang Yesus sedang di dalam bilik yang maha kudus. Yesus melaksanakan tugasnya sebagai imam besar. Ini adalah sesungguhnya menuju kepada hari pendamaian atau hari penghakiman. Ini saatnya di mana proses pengadilan pemeriksaan sedang dilaksanakan. Mari saudara-saudaraku, biarlah perkataan perbuatan kita ini yang dicatat di dalam buku catatan di surga. Saudara dan saya adalah orang-orang umat Tuhan. Ada buku peringatan, ada buku kehidupan. Inilah yang menjadi pekabaran Tuhan pada hari Sabat ini. Saya bawakan hanya di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin.